Selamat datang kembali di kuliah dasar komputer. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai if statement untuk menyelesaikan permasalahan penyeleksian kondisi, pada video kali ini kita akan membahas while statement untuk menyelesaikan permasalahan perulangan atau looping yang terjadi di dalam program. Subcapaian untuk pelajaran mata kuliah pada video kali ini masih sama, yaitu mampu mengimplementasikan masalah perulangan dan penyeleksian kondisi ke dalam program. While repetition statement adalah instruksi paling dasar untuk menyelesaikan permasalahan perulangan, di mana ada kondisi awal yang dicek di setiap perulangan, dan jika kondisinya true maka akan masuk ke blok perulangan, jika kondisinya false maka akan lanjut ke instruksi selanjutnya. Ini adalah contoh umum dari flowchart untuk instruksi while. Jadi di sini ada statement product sama dengan 3 kali product. Statement ini akan dilakukan secara berulang-ulang selama produk lebih kecil dari 100. Implementasinya dalam bahasa C seperti ini. Jadi perlu kita inisialisasi dulu nilai produk sebelumnya, kemudian while produk lebih kecil dari 100, jadi ini kondisi yang akan dicek di setiap perulangan. Kemudian produk sama dengan 3 kali produk, ini adalah statement yang akan kita ulang-ulang. Ada 3 studi kasus khusus pada while. Yang pertama adalah counter controlled, di mana perulangan dilakukan sebanyak nilai pada counter. Yang kedua adalah sentinel controlled, di mana perulangan dilakukan selama tidak diberi input nilai sentinel. Dan yang ketiga adalah nested control, di mana blok control, baik perulangan atau penyeleksian kondisi, berada di dalam blok kontrol yang lain. Nah, di dalam video ini, kita akan membahas yang nomor 1 dan nomor 2 saja. Sementara yang nomor 3, ini mirip dengan pembahasan if di dalam if atau nested if. Tetapi untuk while, maka while bisa berada di dalam if, bisa while di dalam while, atau if di dalam while. Mari kita lihat contoh yang pertama, yaitu counter controlled while. Di teknik ini menggunakan variabel yang disebut counter untuk menentukan berapa kali blok pernyataan harus dijalankan. Perulangan yang dikontrol dengan counter disebut dengan perulangan yang pasti atau definite loop, karena jumlah perulangan diketahui sebelum loop mulai dieksekusi. Ini adalah contoh umum pseudocode dari counter controlled while. Di awal perlu kita inisialisasikan counter, bisa 0 ataupun 1, kemudian di dalam while yang dicek adalah kondisi si counter tersebut. Jika counternya tadi dimulai dari 0, ingat bahwa kita menggunakan simbolnya lebih kecil. Tapi jika counternya dimulai dari 1, maka di sini yang kita gunakan adalah lebih kecil sama dengan. Jangan lupa di akhir blok while, di sini kita akan increase counter. Buatlah program untuk menghitung nilai rata-rata kelas dengan 10 orang siswa. Kita buat pseudocode-nya terlebih dahulu seperti ini ya. Jadi sebelum while, kita perlu inisialisasi counter 0. Di sini, selain counter 0, maka total juga perlu kita set sebagai 0. Di dalam while, di sini kita cek kondisinya apakah counternya lebih kecil dari 10 atau tidak. Jika tidak, maka kita meminta input grade, kemudian baru kita hitung totalnya, yaitu total sebelumnya ditambah grade. Kemudian di akhir blok while, jangan lupa untuk menambahkan counternya dengan 1. Ketika kita sudah selesai dari perulangan, maka baru dihitung average-nya, yaitu total dibagi. Jika kita implementasikan ke dalam program, jadi seperti ini. Tidak jauh berbeda dengan pseudocode-nya ya. Di sini yang perlu kita lihat adalah ketika di blok while di sini, kondisinya kita cek counternya, kemudian jangan lupa di akhir while, maka counternya perlu kita tambah 1. Jika program tersebut dijalankan, ini sebagai contoh, misalnya kita memasukkan nilai sebanyak 10 kali, kemudian di akhir akan ditampilkan class average is 81. Namun bagaimana jika di awal tidak
diketahui jumlah siswa yang akan ikut ujian. Nah, mari kita lihat contoh kasus kedua untuk while, yaitu Sentinel Controlled While. Nilai Sentinel menunjukkan akhir dari entry data. Jadi, user mengetikkan nilai hingga semua nilai yang sah telah dimasukkan. Kemudian, user mengetikkan nilai Sentinel untuk menunjukkan nilai terakhir telah dimasukkan. Nah, perulangan yang dikendalikan oleh Sentinel sering disebut dengan perulangan yang tidak terbatas atau indefinite loop, karena jumlah perulangan tidak diketahui sebelum loop mulai dieksekusi. Bentuk umumnya adalah seperti ini. Jadi, sebelum masuk ke while, justru kita meminta dulu inputnya. Jadi, di sini read angka, kemudian baru masuk ke statement while. Di dalam statement while yang dicek kondisinya adalah apakah inputan tadi sama dengan Sentinel atau tidak. Jika tidak sama dengan Sentinel, maka akan masuk ke block loop yang di bawahnya, block while di bawahnya. Namun jika sama, maka artinya blok ini dilewati, yaitu lanjut ke statement di bawahnya. Jangan lupa di model Sentinel Controlled While ini, di akhir blok while kita perlu meminta inputan angka. Jadi read angka ini ada 2 kali, yaitu sebelum masuk ke while dan di akhir dari while. Perlu diingat bahwa untuk memilih nilai Sentinel, maka kita harus memilihnya yang berada di luar rentang nilai yang mungkin dimasukkan oleh user. Contohnya, buatlah program untuk menghitung nilai rata-rata kelas dengan jumlah siswa yang tidak ditentukan sebelumnya. Program baru akan berhenti jika user memasukkan -1 sebagai nilai. Mari kita lihat pseudocode-nya. Di sini adalah permasalahan mencari rata-rata yang bisa kita temukan di baris ke-10. Di situ ada perhitungan rata-rata, average adalah total dibagi counter. Untuk itu kita membutuhkan 2 nilai, yaitu total dan counter. Total dan counter ini kita dapatkan dari bagian looping while di sebelah sini, di mana total itu akan selalu ditambahkan dari angka yang dimasukkan oleh user, grade dari user, sementara counter ini juga kita tambahkan setiap kali looping, maka counternya bertambah 1. Nah, bisa dilihat di sini kalau tipe while dengan menggunakan Sentinel, maka sebelum while kita harus melakukan read grade, dan di akhir while juga kita lakukan read grade lagi. Yang perlu diperhatikan di sini di baris ke-9 ada if counter tidak sama dengan 0. Di sini baru kita hitung average-nya, baru setelah itu kita print average-nya. Kenapa harus dimasukkan ke dalam if seperti ini? Karena jika tidak, maka ketika user memasukkan untuk pertama kali grade yang dimasukkan itu langsung -1, maka while-nya ini tidak akan dijalankan, blok while-nya, tapi langsung masuk ke bawah. Dan counternya masih akan bernilai 0. Jika dijalankan yang baris 10, perhitungan average, maka total akan menjadi dibagi 0, atau totalnya juga masih 0 sebenarnya, jadi 0 per 0. Dan di sini division by 0 akan menyebabkan fatal error, dan itu harus kita hindari ketika membuat program, sehingga supaya itu tidak terjadi, maka perhitungan average ini dimasukkan ke dalam if. Jadi kalau counter yang dimasukkan itu masih 0, counternya masih 0 karena user memasukkan grade-nya langsung -1, maka yang terjadi adalah nanti programnya akan masuk ke sini di baris 13, yaitu print no grade entered. Mari kita lihat programnya. Jadi dari pseudocode tadi diterjemahkan ke dalam program menjadi seperti ini. Ini bagian read yang pertama kali, kemudian ini read yang di akhir, dan di dalam while di sini dilakukan perhitungan total dan juga perhitungan counter. Di sini kita lihat perhitungan average di baris 31, di mana average adalah total dibagi counter. Di sini kita lihat ada tulisan float dalam kurung. Maksudnya adalah untuk mengubah bilangan integer ke dalam bilangan float. Bilangan float adalah bilangan yang desimal, ya, ada koma di belakangnya. Jadi di sini
total dan counter ini integer, sehingga kalau integer dibagi integer, maka hasilnya adalah integer. Namun demikian kita bisa mengubahnya ke dalam float, sehingga nanti hasilnya adalah di dalam float. Di baris 33 di sini kita lihat juga ada %.2f. Ini maksudnya adalah untuk menampilkan average dengan presisi 2 digit di belakang koma. Jika program tadi dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini ya. Jika dijalankan, misalnya user memasukkan ada 8 kali nilai yang legit, yang sah, kemudian di akhir, di yang ke-9 dia memasukkan -1, maka dari 8 ini tadi akan dihitung average-nya. Namun jika user baru pertama kali langsung memasukkan -1, maka yang ditampilkan oleh program adalah no grades were entered. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai statement while. Anda selalu dapat menggunakan statement while untuk menyelesaikan permasalahan perulangan. Selanjutnya, kita akan membahas statement switch untuk menyelesaikan permasalahan penyeleksian kondisi. Sampai bertemu di video selanjutnya ya.